Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bro sis. Kali ini saya lanjut lagi bakal ngobrol santuy bareng teman saya. Saya kenal dia saat SMA. Oke, mau ngobrolin apa? Kita langsung aja skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kintan Tamara Permata. Ya, Kak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kintan? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Lutfi kabarnya? Alhamdulillah selalu baik ya. Gimana nih corona ini nih menjalaninya kan mungkin sekarang tuh ampun-ampun ya, bumi ini mulai kurang baik. Jadi Kintan gimana nih selama adanya corona gitu? Selama kegiatan corona gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya banyak sih ya. Kemarin-kemarin tuh banyaknya, kalau misalnya saya kan udah nggak kuliah lagi nih. Jadi paling ngerjain tugas akhir kalau untuk akademiknya. Selain itu juga paling di sisi lain juga suka ikut kegiatan webinar gitu yang emang bermanfaat juga gitu untuk mengisi waktu luang selain di luar akademik. Dan pastinya sih gak lupa sih menjalankan hobi biar nggak serius-serius terus gitu kerjaannya, bisa ada hiburannya juga gitu. Untuk hobinya apa? Katanya kan menjalankan hobi juga nih. Hobinya apa tuh? Hobinya gimana ya, saya tuh hobinya uh, lumayan gak tau banyak apa enggak ya. Yang pasti sih saya suka ya main musik kan kayak gitar gitu, dengerin lagu, terus suka juga baca buku, uh, baca buku, terus saya juga suka uh, olahraga di rumah paling ya, Bagus banget. terus juga bikin konten. Konten, wow, menarik nih. Untuk kontennya emang konten apa sih? Sebenarnya saya tuh masih pemula sih, masih newbie ya. Sama kok, sama Saya saya juga. sama-sama belajar ya. Iya. Ya saya tuh bikin podcast. Untuk podcast ya, podcastnya tuh gimana nih? Tentang apa atau apakah sama-sama kayak yang sekarang lagi banyak digandrungi gitu? Podcastnya tuh ngobrol, mungkin kayak gini atau gimana nih podcastnya? Kalau podcast saya tuh kayak lebih ke monolog gitu sendiri. Ini ya untuk podcastnya kan katanya monolog ya. Maksudnya monolog itu gimana nih? Ya jadi kan kebanyakan tuh podcast dialog gitu ya, kayak diskusi lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang gitu kan ya. Berbagi sudut pandang, berbagi pemikiran di antara satu dengan lainnya. Nah, kalau misalnya podcast saya itu lebih podcastnya sendirian gitu. Jadi Ngobrol sendiri. oke, jadi ngobrol sendiri. Nah, untuk podcastnya itu namanya apa nih? Untuk podcastnya sendiri itu namanya Berbicara Fase. Berbicara Fase ini gimana nih? Boleh dikasih tahu, dijelaskan apa sih podcast Berbicara Fase itu? Jadi gini ya, mungkin diceritain dulu gitu ya kenapa aku pilih judulnya Berbicara Fase gitu. Oke, oke. Jadi emang kan awalnya tuh sebenarnya mungkin nyambung juga ke kenapa aku mau bikin podcast gitu ya. Selain mengisi waktu luang juga emang kan kemarin corona dan udah jarang beraktivitas di kampus kan. Dan kebetulan emang kemarin pagi selama saya jadi mahasiswa gitu, saya juga ikut kayak UKM radio kampus kayak gitu. Oke. Ya jadi kayak penyiar radio gitu kan. Nah
Terus selagi ikut KM itu juga saya suka ikut-ikut acara kayak talk show gitu tentang podcast, tentang kepenyiaran, tentang public speaking dan lain-lain gitu. Nah dari situ barulah saya tuh kayak udah kangen kan, udah lama gak siaran. Akhirnya kayak gimana ya caranya biar bisa ngobrol lagi gitu di depan mic. Ya udah akhirnya bikin podcast. Nah setelah itu baru deh saya bingung kan mau topiknya apa ya. Yang kira-kiranya topiknya tuh bisa nggak cuman di saat itu doang atau di saat ini doang atau di itu aja gitu kan. Jadi setelah saya diskusi juga sama teman-teman gitu ya tentang kehidupan. Nah, berawal dari kata kehidupan itu, saya memilih judul Berbicara Fase karena emang yang namanya kehidupan itu pasti akan terus berjalan gitu kan. Dan setiap hidup juga punya tahap-tahapannya tersendiri gitu, entah itu bagi seseorang ataupun dalam kehidupan secara umum. Dan berbicara fase itu juga salah satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kayak gitu. Jadi awal mulanya itu, dulunya itu, bukan dulunya sih, masih kayaknya ya untuk penyiar radio Kinten tuh ada keresahan gitu, udah lama nggak siaran gitu, pengen meluapin, ternyata bikin podcastnya tuh awalnya dari sini ya. Oke, udah berapa lama nih ngejalanin podcast ini? Kalau ditanya udah berapa lama, masih baru-baru banget. Sekitar, ya waktu semenjak awal-awal corona. Maret berarti ya? Oh, April. Oke. Untuk podcastnya ini kan tentang monolog ya, tentang kehidupan katanya kan. Apa sih kesulitan yang Kintan rasakan selama menjalani atau membuat podcast ini gitu? Sebenarnya pasti akan selalu ada kesulitan ya, tapi Pasti. di sisi lain juga pasti ada kemudahan gitu. Oke. Uh, Kesulitannya paling lebih ke sebenarnya kadang-kadang suka bingung gitu mau ngebahas topiknya apa gitu yang emang bener-bener bisa relate sama orang-orang gitu dan sama bener-bener kehidupan yang banyak orang lagi rasakan gitu. Karena emang kebanyakan juga kayak gitu berawal dari pemikiran yang kadang-kadang sudah ada nih, tapi kadang-kadang susah gitu buat dituangkannya. Kesulitannya itu dari mencari topik ya ternyata untuk podcast Kintan ini ya. Ya, betul sekali. Mengenai topik ini, katanya kan tadi kesulitan nih. Nah, pastinya ada dong inspirasi untuk membuat podcast ini ya, atau topik-topik yang ada. Nah, biasanya dari mana nih? Apakah dari diri sendiri dapat gitu inspirasi, atau banyak juga dari teman-teman, atau dari kalau lihat apa gitu, oh tiba-tiba oh iya ya dapat inspirasi, atau gimana nih untuk mendapatkan inspirasinya gitu? Nah, kalau itu emang saya tuh pasti melakukan diskusi gitu, entah itu dengan orang terdekat ataupun dengan benda mati. Kayak misalnya buku ataupun gambar gitu. Kadang saya tuh suka baca juga buku-buku kayak buku-buku kisah perjalanan seseorang gitu, atau kisah-kisah inspiratif kayak gitu, dan relate gini sama kehidupan saya pribadi gitu atau kehidupan yang saat ini banyak orang rasakan gitu. Kayak dari situ sih muncul ada topik yang bisa dibahas gitu, dan cukup jadi ilmu baru juga buat diri sendiri gitu. Dan dari pengalaman orang-orang juga kadang-kadang suka ada yang ceritakan, ada yang curhat gitu kayak tentang kehidupannya atau tentang apapun itu, dan tanpa disadari itu juga bisa menjadi suatu hal masukan gitu ataupun ilmu baru gitu. Oke, jadi inspirasinya tuh dari mana-mana ternyata ya. Memang menarik juga nih. Saya juga kan soalnya dengar-dengar juga ya tentang fase berbicara ya. Untuk ini tuh, dan saya dengar itu terasa apa ya, benar-benar yang kita alami gitu. Makanya relate banget gitu dari kehidupan itu ya. Menarik banget soalnya. Makanya saya pengen ngobrol nih sama Kintan. Kayaknya menarik banget nih untuk didiskusikan gitu kan. Iya, kayak gitu karena emang kebetulan belum ada juga kan nama itu berbicara fase, dan
bolehlah saya coba gitu pakai judul itu, berbicara fase kayak gitu. Selama menjalani podcast ini, ada hal menarik gak yang Kintan dapetin gitu dari membuat podcast ini gitu? Apakah emang malah apa ya, jadi bisa bercermin lebih mendalami diri lagi, atau ada hal menarik apa lagi gitu yang mungkin Kintan dapetin dari podcast yang Kintan ini apa namanya buat gitu? Sebenarnya tujuan aku bikin podcast ini kan buat lebih ke menuangkan apa yang ada dalam pikiran gitu. Selain itu juga ingin sharing pengalaman-pengalaman yang udah terjadi gitu kan, dari entah itu pengalaman yang memang aku dapatkan sendiri ataupun aku dapatkan dari orang lain, dan itu bermanfaat banget gitu, kayak bisa buat jadi apa ya, istilahnya kayak pengobat gitu ya. Nah, kebetulan juga kayak ada beberapa orang yang merasa uh, ada yang menemani dan merasa terbantu gitu dengan mendengar podcast saya gitu. Jadi kayak dari situ kayak wah, kayak gak nyangka gitu, ternyata ini bisa bermanfaat juga buat orang lain yang emang membutuhkan hal-hal seperti itu gitu. Karena emang awalnya kan nggak maksudnya nggak menargetkan butuh berapa pendengar gitu, cuman kayak lebih pertanyaan itu, apakah ini bisa bermanfaat juga buat orang lain selain buat diri sendiri kayak gitu. Dan itu ternyata alhamdulillah bisa juga bermanfaat buat orang lain. Ternyata emang awalnya juga punya apa ya, punya itikat baik ya membuat podcast ini untuk mungkin dari pikiran sendiri ya, mungkin kegelisahan sendiri, pengen gitu berbicara tapi gak ada lahan gitu, tiba-tiba kepikiran oh buat podcast aja, dan ternyata timbal baliknya malah baik ya, kepada orang-orang juga malah menginspirasi gitu ya, lebih ke apa ya, mereka tuh mungkin bisa mengetahui diri sendiri juga. Mungkin kebanyakan orang juga kan lupa sama dirinya, atau mungkin lupa sama kehidupan yang dia jalani. Iya, Saya mendengar juga ya, saya pendengar juga pasti berbicara ya di sini. Dan kalau ngedengar, makasih. ya, kalau ngedenger Kintan di dalam kontennya ya yang berbicara selama itu berapa ya? Ada yang 20 menit. Nah, itu tuh ada kesulitan nggak sih? Karena kan berbicara sepanjang itu pastinya nggak mudah gitu. Ada nggak mungkin caranya gitu? Mungkin orang-orang kan berbeda-beda untuk cara bisa berbicara sepanjang itu dan nggak istilahnya nggak belep-belepan gitu ya. Kan Kintan tuh lancar banget. Apa kuncinya gitu sehingga bisa berbicara selancar itu? Nah, sebenarnya gak lancar-lancar banget sih, pasti banyak kekurangan juga ya, banyak hambatan juga. Cuman emang salah satunya itu pasti bicara itu yang emang aku paham, aku ngerti, dan aku pernah mengalaminya gitu. Dan selain itu, aku selain di sisi bikin podcast gitu ya kan, itu recording kan, dan selain itu juga aku emang biasa kalau pas waktu jadi penyiar radio juga disuruh bikin skrip gitu kan, dan itu salah satunya buat skrip. Jadi kayak nggak secara keseluruhan, tapi lebih ke poin-poin penting atau paragraf-paragraf penting yang emang takutnya kelewat ataupun kelupaan, jadi kayak pengingat gitu loh, pengingat. Untuk kuncinya itu menulis inti-inti yang akan disampaikan gitu ya. Ya, dan harus juga paham gitu tentang apa yang mau kita bicarain gitu. Oke, setiap orang pastinya nggak mungkin selalu bahagia gitu. Maksudnya ada momen atau ada saat di mana dia terjatuh atau di titik paling rendah ya, atau titik terbawahnya gitu, terendahnya. Nah, Kintan sendiri pasti mengalami dong titik terendah ini. Nah, gimana nih caranya Kintan buat bangkit lagi ya, semangat lagi untuk menjalani hidup yang lebih dari sebelumnya gitu loh. Kalau misalnya aku sih lebih ingat sama orang-orang tersayang sih, orang tersayang udah memperjuangkan hidup Kintan gitu, kayak
ingat lagi gitu sama perjuangan-perjuangan orang-orang tersayang udah memperjuangkan kehidupan kita gitu. Karena emang itu salah satu tujuan dalam hidup gitu. Karena emang hidup itu kita harus punya, kalau aku pribadi nih ya, aku kayak harus banget punya tujuan hidup biar nggak mudah menyerah di tengah jalan gitu. Jadi ketika ada hambatan atau apapun ya kita ingat sama tujuan hidup kita itu apa, tujuan kita bertahan hidup itu untuk apa. Jadi biar nggak mudah menyerah gitu aja di tengah jalan ketika menemukan masalah ataupun ketika benar-benar ada di titik terendah, dan harus benar-benar menerima bahwa itu suatu hal yang pasti semua orang alami gitu. Pasti semua orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri, dan selalu percaya sih bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan ataupun masalah tanpa ternyata kita tuh bisa loh melewatinya, kita tuh bisa menghadapi itu gitu. Dan apa ya, yang penting tuh aku tuh selalu punya kayak pegangan gitu, pedoman kita tuh apa gitu kan. Tiap orang beda-beda ya, tiap orang pasti punya pegangan. Aku lebih ke ya di agama Islam gitu ya kan, ya Tuhan gitu, Allah. Terus dari belajar juga dari ayat suci gitu, kayak di sana tuh banyak-banyak pelajaran-pelajaran penting yang ternyata semua itu gak mungkin terjadi tanpa ada alasannya gitu. Dan selalu percaya aja bahwa kita tuh masih bisa memperjuangkan kehidupan, kita masih bisa mempertahankan kehidupan. Selama kita masih hidup, berarti kita masih bisa gitu. Kecuali kalau misalnya Tuhan sudah berkata hidup kita sudah selesai, ya semuanya berakhir kayak gitu. Dan selalu percaya sih bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik kok buat setiap manusia kayak gitu. Aduh, menarik banget ya, ternyata sangat menginspirasi ya. Jadi di mana kalian ada di titik terbawah atau ada momen di titik terbawah, kalian ingat lagi tujuan kalian itu apa ya, tujuan kalian hidup itu apa gitu ya. Dan pastinya kita balik lagi ke maha pencipta kita ya. Kalau mungkin Islam kan Allah ya, mungkin untuk umat-umat lain Tuhan ya. Jadi kita balik lagi ke Tuhan kita gitu ya, karena Tuhan kita yang menciptakan kita, dan Tuhan kita yang memberi kita kehidupan ini gitu kan ya. Betul, betul sekali. Ada gak nih plan ke depan gitu atau targetan yang mungkin Kintan lagi buat atau lagi ingin dicapai gitu? Untuk kedepannya sih, untuk terdekat ini pengen segera melepas status mahasiswa ya. Amin, amin. Mohon doanya. Dan untuk setelah itu mungkin emang saya tujuannya juga setelah lulus itu mau jadi wanita karir gitu. Jadi mau pengen punya cari pekerjaan, dan ingin juga mempunyai kegiatan yang nanti ingin coba saya ikuti gitu. Kayak ada beberapa event yang pengen saya ikutin, dan yang pasti itu sih yang paling terdekat. Kalau misalnya disebutin semua itu terlalu banyak gitu Ya. banyak. Dan mengenai mimpi gitu ya, kayak ya semua orang juga berhak untuk bermimpi gitu. Semua orang punya harapannya masing-masing, dan yang harus kita lakukan adalah berusaha mewujudkannya gitu. Dan nggak, aku tuh kayak tipe orang yang emang selalu percaya hal-hal yang baik gitu, meskipun memang pasti selalu ada baik dan buruknya, tapi selagi kita bisa memperjuangkan dan mengusahakannya, ya coba dulu aja, siapa tahu emang kita bisa meraihnya gitu. Kayak ada pepatah Kartini juga, kayak jangan pernah menyerah, siapa tahu selangkah lagi kita akan menang gitu. Kayak udah terus berjuang aja, terus berusaha aja, siapa tahu emang kita bisa gitu. Dan pernah dengar gak sih ada dua tentang quotes tentang mimpi gitu ya kan? Ada yang pertama tuh yang lebih ke kurang baik gitu, bukan kurang baik sih, gimana ya, kayak Ya, sisi negatifnya ininya gitu lah, ya. negatifnya, oke. Ya, misalnya jangan mimpi terlalu tinggi nanti kalau jatuh sakit. Pernah dengar gak sih quote? Nah, kayak
pikirannya, maksudnya emang itu nggak salah, setiap orang punya pendapatnya masing-masing, cuman kan kayak kita berusaha dulu buat Berjuang berjuang dulu lah dulu ya. gitu. Kayak gitu, kayak ya udah sih nggak apa-apa, tapi ya setiap orang kan bebas. Dan ada juga nih satu lagi yang tentang mimpi. Bermimpilah setinggi mungkin, karena kalau misalnya kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Kayak wah ini kayak gimana ya, maknanya tuh kayak mendalam banget gitu. Kayak kita punya mimpi yang besar, siapa tahu emang ketika kita nggak terlalu tercapai juga, seenggaknya kita udah mempunyai niat yang bagus, niat yang baik kayak gitu. Wow, menarik sekali ya. Semoga plan kedepannya ya yang katanya pengen cepat-cepat melepas jadi mahasiswa, ya melepasnya tapi lulus ya maksudnya. Status mahasiswa, jadi bukan mahasiswa lagi tapi udah jadi sarjana kayak gitu. Nah, oke. Semoga ya Kintan cepet-cepet bisa selesaikan masa kuliahnya ya. Jadi sarjana katanya. Terus semoga juga plan-plan selanjutnya yang ingin dicapai atau yang sedang apa ya disiapkan tercapai gitu ya. Amin, amin. Amin ya Allah, semoga kalau itu juga ya, terus sama teman-teman yang ngedengerin juga, semoga bisa mencapai semua harapan dan cita-citanya. Amin, amin. Cukup sekian dari saya ya. Maaf banget ngeganggu waktunya nih. Pastinya lagi sibuk banget atau ngeganggu lagi istirahat ya, waktu istirahatnya. Iya, gak apa-apa, tenang aja, santai. Lagian selama itu positif juga aku selalu mengusahakan kok. Makasih pokoknya ya. Ya, makasih juga buat Kak Lutfi udah mengundang saya. Sama-sama ya, makasih malah saya yang mungkin harusnya berterima kasih. Cukup sekian aja Kintan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ya, juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.